Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Eko Prianto, pengawal SMP dan Pendidikan dan Budaya Kota Pinang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil best practice saya dengan judul pendampingan kegiatan penyusunan rancangan kurikuler dengan 3 cara melalui studi kasus dengan penerapan model discovery learning berbasis pola pikir tumbuh untuk guru-guru di SMP Kota Pangkal Pinang. Situasi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman kepala sekolah belum memahami betul dimensi profil lulusan. Ya, mereka masih akrab dengan 6 profil P5 ya. Kemudian mindset mereka juga masih pola pikir tetap sehingga tidak welcome dengan perubahan, sehingga membutuhkan tindakan supaya pola pikirnya berubah menjadi pola pikir tumbuh. Kemudian hasil analisis kami selama beberapa kali pertemuan, mereka belum memahami bagaimana menyusunan kurikuler dengan 3 cara tadi sehingga berdampak pada kegiatan di lapangan dan hasilnya juga belum memuaskan untuk anak dan masyarakat. Tantangan yang ada di sekolah adalah yang pertama, kami melakukan survei kepada kepala sekolah tentang kaitan dengan bagaimana mereka apakah bisa nyusun kurikuler atau tidak. Nah, ada 6 indikator sudah kita beri kepada sekolah dan sudah dikumpulkan dan isinya sebagai berikut. Yang pertama, mereka belum mengerti kerangka pembelajaran kurikuler. Ya, kemudian pemahaman karakteristik nya juga masih kurang. Kemudian desain pembelajaran nya juga masih belum dipahami dari lingkungan belajar, pedagogiknya, kemitraannya, sampai pemahaman digital juga masih butuh pendalaman lebih lanjut. Nah, dari tantangan itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dulu, ya, melalui survei. Kemudian, menjelaskan bagaimana pola pikir tetap teman-teman kepala sekolah menjadi pola pikir tumbuh. Kemudian diberikan pelatihan singkat tentang studi kasus sekolah yang ekstrim. Lalu kemudian kita terapkan model belajar learning, praktek baik setelah mereka pelatihan. Nah, kemudian kita dampingi di pelatihan di tingkat sekolah. Demikian. Pada sesi ini saya akan jelaskan bagaimana aksinya yang dilaksanakan di kegiatan kami di dalam best practice. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dulu. Ya, jadi kita mengidentifikasi kebutuhan para kepala sekolah yang organ yang mana, karena ini langsung diterapkan di tahun ini dan membutuhkan perencanaan yang matang sehingga nanti di kelas di sekolah bisa dilaksanakan. Yaitu yang pertama yang penting adalah pemahaman profil lulusan kepala sekolah, yaitu harus paham dulu 8 DPL-nya, kemudian bagaimana menyusun pembelajaran kurikuler dari perencanaan sampai ke pelaksanaan dan penilaian. Itu yang pertama. Aksi yang kedua adalah optimalisasi pola pikir tumbuh. Apa yang dilakukan? Nah, di sini pengawas memberikan paparan bagaimana pola pikir tumbuh dari pola pikir yang tetap, apa saja contohnya, lalu harus migrasi ke pola pikir tumbuh sesuai pendapat Carol Dweck. Itu sebagai fondasi utama dalam memahami kurikuler. Yang berikutnya adalah studi kasus ekstrim. Nah, kepala sekolah pada saat pelatihan singkat diberikan 3 kasus-kasus sekolah yang ekstrim. Sekolah yang pinggir hutan, sekolah yang di tengah-tengah pabrik, dan satu lagi sekolah yang ada di kota. Mengapa kok ekstrim? Supaya mereka punya wawasannya lebih, bisa mengatasi keadaan. Setelah mereka mengelola sekolah ekstrim disimulasi, maka dengan mudahnya akan mengelola sekolahnya. Ya, kemudian ada LK dan melaksanakan studi kasus itu. Berikutnya adalah tentang pendampingan dengan discovery learning. Nah, di sini di pelatihan ini pengawas memberikan semua konsep-konsepnya, PDF misalnya,
Nah, pola pikir tumbuh, Permendikbud nomor 13, kemudian buku-buku yang lain supaya mereka mengeksplorasi dirinya, ya belajar mandiri, menemukan sendiri konsepnya. Ya, kemudian setelah mereka memilih konsep sendiri, mereka akan praktik baik di sekolah, ya diberi waktu beberapa bulan, mereka melaksanakan apa yang sudah diperoleh di pelatihan, kemudian kita dampingi, kita berikan pemahaman juga kepada guru-guru, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu diperbaiki, ya. Nah, hasilnya sungguh mengembirakan. Mereka mampu menyusun sendiri kurikuler, kemudian mampu melaksanakan, lalu kemudian mampu diseminasi dan konsisten. Itu hasil yang diperoleh. Dan hasilnya, yang realnya kita berikan survei yang baru lagi, indikator sama dan hasilnya cukup mengembirakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Gunawan Eskom selaku Kepala SMP Islam Semat Pangkal Pinang menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Eko Heri Prianto SPD selaku pengawas sekolah kami yang telah membimbing kami, mengarahkan kami dari mulai proses penyusunan hingga pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Bimbingan dan arahan beliau sangat berarti bagi kami dalam proses peningkatan mutu dan kreativitas di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Oktavia Dwi Putri, salah satu guru SMP di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih kepada Pak Eko Heri Prianto SPD yang sudah memberikan pembekalan dan pendampingan kepada kami di beberapa kali pertemuan tentang penyusunan kokurikuler. Setelah mendapatkan pendampingan dari beliau, saya sudah mulai memahami mengenai dimensi profil lulusan hingga penyusunan rancangan kokurikuler. Dan kami sudah menerapkannya di sekolah dengan mengembirakan, menyenangkan, serta menantang. Meskipun terdapat hal-hal lain yang butuh pendalaman dan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada paparan kali ini adalah bahwa sekolah yang kami bina ternyata mengalami peningkatan kompetensi untuk menyusun kegiatan kurikuler, ya. Itu sudah tersusun, sudah bisa dilaksanakan dan sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian kepala sekolah juga sudah bermigrasi dari pola pikir tetap ke pola pikir tumbuh, meskipun nggak semuanya. Masih ada beberapa sekolah yang polanya tetap. Kemudian hasil belajar meningkat sesuai dengan survei yang kita laksanakan. Demikian dari kami, terima kasih. Inilah paparan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.